Surat bisnis adalah bentuk komunikasi tertulis yang digunakan oleh individu, perusahaan, atau instansi untuk menyampaikan pesan yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan secara resmi. Tujuan surat bisnis sendiri yaitu menyampaikan informasi secara formal, yang kedua menjalin kerjasama bisnis, yang ketiga melakukan transaksi atau jual beli, yang keempat menjadi bukti tertulis yang sah, dan yang terakhir menjaga hubungan profesional antar pihak. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari surat bisnis. Nah, fungsi dari surat bisnis sendiri ini yang pertama sebagai alat komunikasi resmi antar perusahaan. Nah, biasanya kan kalau perusahaan yang melakukan transaksi jual beli itu akan melakukan komunikasi juga. Nah, inilah menjadi salah satu media komunikasinya. Yang kedua yaitu dokumen hukum atau bukti transaksi atau perjanjian jual beli itu sendiri. Yang ketiga yaitu arsip perusahaan. Selanjutnya yaitu alur surat bisnis. Yang pertama ada surat perkenalan. Nah, surat perkenalan ini surat yang digunakan oleh perusahaan atau instansi untuk memperkenalkan identitas profil, usaha, serta produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Surat ini yaitu surat yang dikirimkan oleh calon pembeli atau pihak yang membutuhkan informasi atau bisa dikatakan juga pelanggan untuk memperoleh keterangan lebih rinci mengenai produk atau jasa tertentu. Nah, informasi yang diminta biasanya mencakup harga, kualitas, spesifikasi, katalog, serta syarat dan ketentuan. Selanjutnya yaitu ada surat penawaran. Surat penawaran ini biasanya berisi penjelasan dari penjual mengenai produk atau jasa yang ditawarkan sebagai tanggapan atas surat permintaan informasi yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, surat ini mencakup detail seperti harga, kualitas, potongan harga, cara pembayaran, serta ketentuan lainnya yang mendukung terjadinya transaksi. Nah, surat pesanan ini dibuat oleh pembeli untuk memesan barang atau jasa kepada penjual berdasarkan penawaran yang telah diterima. Surat ini berfungsi sebagai bukti resmi bahwa pembeli menyetujui untuk melakukan transaksi dengan rincian yang jelas mengenai jenis barang, jumlah harga, dan waktu pengiriman. Nah, surat konfirmasi pesanan adalah surat yang dikirim oleh penjual untuk memastikan bahwa pesanan dari pembeli telah diterima dan akan diproses sesuai dengan permintaan. Surat ini penting dibuat untuk menghindari kesalahan atau kesalahpahaman terkait detail pesanan sebelum barang tersebut dikirimkan kepada pembeli. Nah, selanjutnya yaitu surat pengiriman barang. Surat pengiriman barang ini dibuat oleh penjual sebagai pengantar atau bukti bahwa barang telah dikirimkan kepada pembeli. Surat ini biasanya berisi dari daftar barang, jumlah, serta informasi pengiriman dan berfungsi untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan yang dipesan. Nah, selanjutnya ada surat faktur atau invoice. Surat faktur atau invoice ini dokumen resmi yang berisi rincian tagihan yang harus dibayar oleh pembeli atas barang atau jasa yang telah diterima. Dokumen ini mencantumkan informasi seperti total pembayaran, rinci produk, tanggal transaksi, dan batas waktu pembayaran sehingga menjadi dasar dalam proses pembayaran. Nah, selanjutnya yaitu ada surat komplain. Surat komplain ini dikirim oleh pembeli kepada penjual untuk menyampaikan keluhan atas ketidaksesuaian barang atau jasa yang diterima. Keluhan tersebut biasanya berupa kerusakan barang, keterlambatan pengiriman, dan ketidaksesuaian barang atau spesifikasi lainnya, dengan tujuan agar penjual memberikan tanggapan atau solusi yang tepat. Nah, selanjutnya ada surat balasan komplain. Surat balasan komplain ini dibuat oleh penjual sebagai respon terhadap keluhan dari si pembeli. Surat ini biasanya berisi penjelasan, permintaan maaf, serta solusi yang ditawarkan, seperti penggantian barang, perbaikan, atau pengembalian dana, sebagai bentuk menjaga hubungan baik dengan si pelanggan. Surat penagihan pembayaran ini dikirim oleh penjual kepada pembeli untuk mengingatkan atau menagih pembayaran yang belum diselesaikan, sesuai dengan jatuh tempo. Surat ini biasanya disusun dengan bahasa yang sopan namun tegas, serta mencantumkan rincian tagihan agar pembeli segera melakukan kewajibannya atau pembayaran tersebut.